Micro-cheating. Selingkuh kecil. Si penghancur hubungan, istilah perselingkuhan model baru. Dalam hubungan, kepercayaan dan kejujuran adalah nomor satu. Tidak harus mengatakan, "Aku mencintaimu," kepada orang lain. Cukup hanya dengan kamu mengobrol atau mengirim pesan dengan orang lain secara diam-diam. Kamu ketik, kamu kirim lalu kamu hapus tanpa sepengetahuan pasanganmu dan agar tidak diketahui pasanganmu. Dalam pengkhianatan kecil ini, merahasiakan sesuatu adalah salah satu tanda. Kalau pasanganmu melakukan percakapan pribadi atau obrolan online dengan menutup ponselnya takut ketahuan atau pindah ruangan untuk menyembunyikan percakapannya, kamu boleh curiga. Tanda-tanda yang lain di antaranya adalah misalnya lebih memperhatikan seseorang yang bukan pasangan kamu. Sering berkirim pesan secara diam-diam. Menghapus pesan teks seseorang dengan harapan pasanganmu tidak tahu kalau kalian sering mengobrol. Tetap in touch secara intens dengan orang lain. Berawal dari keisengan yang kemudian berlanjut, hingga merasa jenuh dalam hubungan. Seringkali, pasangan melakukan ini untuk memenuhi ego sesaat saja. Merasa kebiasaan-kebiasaan ini hanya untuk bersenang-senang, tanpa ada maksud lain. Namun, jika pasangan tidak menghentikan kebiasaan ini, bisa berdampak buruk untuk hubungan. Keisengan yang terus berlanjut ini bisa berubah menjadi perselingkuhan yang sebenarnya. Hal ini semakin berbahaya saat suatu hari terjadi masalah besar dalam hubungan. Cara paling ampuh untuk menghadapi micro-cheating adalah kejujuran dan kepercayaan. Tingkatkan komunikasi terbuka dan jujur dengan pasangan. Jika ada hal yang membuat kurang nyaman dalam hubungan, cobalah untuk menyampaikannya, bukan justru mencari pelarian lain. Pada dasarnya, saat pasangan mengetahui pasangannya melakukan micro-cheating, tentu ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan dalam hubungan. Rasa kecewa, marah, dan sakit hati pada pasangan tidak dipungkiri pasti ada. Jika salah satu benar-benar tidak menyukai perilaku micro-cheating itu, satu-satunya jalan adalah menghentikannya. Jika menolak menghentikan, pertimbangkan apakah hubungan tersebut baik untuk dilanjutkan atau tidak. Karena pada dasarnya, saat salah satu ketahuan melakukan selingkuh kecil ini, tingkat kepercayaan terhadap pasangan dalam hubungan pasti tidak akan sama lagi. Apakah tetap bertahan dan menjalani dengan sedikit kerikil kekecewaan di dalamnya? Atau tegas memutuskan tidak? Mengungkapkan isi hati atau curhat kepada teman lawan jenis berpotensi membuka peluang melakukan perselingkuhan. Karena tanpa disadari ketika seseorang hendak menceritakan hal penting di dalam hatinya pasti akan memilih teman curhat yang disukai. Karena ada faktor trust atau kepercayaan kepada lawan jenisnya yang dijadikan teman curhat, maka sudah terjadi predisposisi atau pengalihan perhatian. Lalu ketika curhat tersebut direspons dengan baik oleh lawan jenisnya, terjadi dua perubahan psikologis. Yaitu si pelaku curhat menemukan tokoh pahlawan karena telah berkorban meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya. Sementara itu, yang mendengar curhat merasa pahlawan dan timbul rasa kasihannya. Dari dua proses perubahan psikologis tersebut, mulai terjadi transfer energi dan intensitas emosional antar dua lawan jenis tersebut, sehingga ketertarikan di antara mereka semakin kuat dan merasa lebih nyaman. Setelah merasa nyaman, maka intensitas ngobrol dan curhat semakin tinggi. Dimulai dari terjadi proses berbagi rasa hingga berbagi raga. Menurut data yang dihimpun dari 20 pasangan yang melakukan konsultasi ke psikolog, sekitar 80% adalah masalah perselingkuhan yang diawali dari curhat. Awalnya cerita cuma seputar masalah kerjaan lalu karena merasa klop dan nyambung kalau ngobrol, lama-lama mulai cerita soal kehidupan pribadi. Lama-kelamaan sering cerita lebih intens. Saat merasa menemukan orang yang mau mendengarkan dan menumpahkan apa yang dialami sehingga merasa nyaman. Rasa nyaman untuk berbagi kemudian memicu perselingkuhan. Kebanyakan orang berpikir perselingkuhan timbul diawali hanya karena ada ketertarikan secara seksual, fisik. Tapi sebetulnya tidak selalu gitu. Kebanyakan karena ada rasa nyaman. Sebelum era digital, selingkuh bukan sekedar tidak setia secara fisik. Bahkan studi terbaru menyatakan bahwa 1 dari 3 pasangan suami istri pernikahannya kandas dipicu oleh media sosial. Berikut termasuk kategori selingkuh digital. 1. Posting foto menggoda. 2. Rutin cek status orang lain. 3. DM atau direct messages. 4.
Curhat ke lawan jenis dan berharap dukungan emosional. 5. Rajin kirim foto. 6. Menghapus riwayat chat. 7. Cari perhatian dari lawan jenis dengan memuji betapa cakep atau pintar. Hati-hati, ini memasuki batas kesetiaan. 8. Memuji fisik lawan jenis. 9. Berbagi rahasia. Di mana harusnya pasangan adalah tempat menceritakan segalanya. Jika terbiasa curhat berbagai hal bukan dengan pasangan dan berbagi sesuatu, itu merupakan tanda kesetiaan. Lalu bagaimana mengobrol antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melalui jaringan internet yang baik dan benar? Berikut adalah komunikasi antara keduanya yang memenuhi syarat-syarat yang tidak masalah, yaitu 1. Chatting membahas seputar pembahasan yang tujuannya menampakkan kebenaran dan menolak kebatilan. 2. Chatting dilakukan dalam rangka belajar dan mengajarkan ilmu. 3. Kedua pihak menggunakan kalimat dan pemilihan ungkapan yang baik, bukan kalimat yang menimbulkan keraguan apalagi kata-kata jorok. 4. Chatting tidak menimbulkan mudarat, misalnya menyebarkan kebatilan, namun haruslah untuk menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan. 5. Tetap di atas kebenaran. Jadi jangan sampai salah satu dari keduanya melampaui batas sehingga dialog tersebut untuk membela diri, bukan membela kebenaran. 6. Chatting dilakukan di media umum yang diikuti oleh sejumlah orang, bukan dialog menyepi, khusus berdua, atau japri tanpa ada kehadiran pihak lain. Karena ngobrol berdua-duaan dengan lawan jenis merupakan salah satu pintu dari sekian banyak pintu pembuka fitnah. Chatting yang bukan termasuk poin-poin di atas adalah termasuk micro-cheating. Ukuran selingkuh atau tidak bisa dilihat dari apakah saat kita melakukannya obrolan dengan orang lain. Jika pasangan kita ada di sebelah kita persis, apakah dia akan marah atau tidak, nyaman atau tidak melihat dan mendengarnya. Begitu pula dengan pertukaran teks. Apakah sekiranya pasangan kita akan marah jika membacanya? Jika ya, artinya kita sudah melewati batas. Dalam berhubungan melalui teks, sebaiknya kita semua menyadari bahwa layaknya hubungan lisan juga ada tata cara dan sopan santunnya perlu dijaga seperti layaknya bertemu dalam hubungan langsung dan lisan. Chatting dengan lawan jenis yang bukan mahram sama halnya dengan berbicara melalui telepon, SMS, dan berkirim surat, yaitu sama-sama berbicara antara lawan jenis yang bukan mahram. Sehingga mengandung adanya persamaan hukum, yaitu hukum bicara dengan lawan jenis yang bukan mahram dan hukum khalwat. Khalwat adalah perbuatan menyepi yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilarang karena ia dapat menyebabkan atau memberikan peluang kepada pelakunya untuk terjatuh dalam perbuatan yang dilarang. Khalwat bukan saja dengan duduk berduaan, namun juga termasuk melalui telepon dan chatting. Karena hal ini dapat berujung pada perceraian yang disukai oleh iblis dalam rangka menghancurkan hubungan rumah tangga seseorang. Setan akan senang bermain di sana. Oleh karena itu harus ada rambu-rambunya. Misal jika suami melarang chatting, maka ketahuilah bahwa hal tersebut demi kemaslahatan seorang istri. Hal tersebut karena ada sesuatu yang mengganjal di hati sang suami. Saat seorang istri membuka alat telekomunikasi, maka serangan setan akan lebih banyak lagi. Maka jika muncul tanda-tanda yang kurang baik saat chatting, maka sang istri harus siap memblokir. Karena setan akan terus-menerus menggoda hingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.